gunung gitu abang kan Pangrango gitu ya. Ada kisah ininya nggak bang itu bang kayak nemu sosok apa gitu di saat Nah, perjalanannya gitu ya kayak orang. Jadi kita nih lewat, kita lewat nih. Jadi nengok dia musang, nengok ke muka kita, natap muka kita berempat. Astagfirullahaladzim. posisi deket bang sama musangnya. Dekat banget ya, sekitar setengah meter lah, nggak jauh lah setengah meter. Astagfirullahaladzim. Itu musang nomor mana? Astagfirullahaladzim. Si Akang itu yang gua laporan itu ke base camp. Kang mau laporan. Empat orang. Nengok ke atas. Iya. Serius 4 orang? Iya Kang. 4 orang. Nengok aja ke atas. Serius kan? 4 orang? Iya emang nggak ada pendaki lain yang turun? Sempat nanya-nanya terus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Parto di channel cerita kita. Ya kali ini gua akan membahas cerita tentang mistis. Dan sebelum gua kenalkan narasumber, kita akan kenalkan dulu untuk narasumber itu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada bang, kabar sehat bang? Alhamdulillah. Ini begini aja lah, yang penting mah. Kantong sehat, jasmani, rohani lah. Bang, nanya nih bang, untuk kesibukan saat ini apa nih bang? Ya, biasa. Dari ider, Dari dari teparugo. kemarin banyak juga nih bang, cuma dari temen ya. Dan sebelumnya juga kan gimana ya? Abang kan host dari cerita kita juga ya, ibaratnya ya. Nanya lah teman hostnya kemana gitu. Lagi kerja gitu. Jadi kalau kayak tentang ini mah sekolah gua cuman gak saling aja gitu Ya, Oke bang, kita lanjut lagi. Nah, ngomong-ngomong nih abang nih punya cerita tentang mistis nih di tentang pendakian. Ya. Gimana, bang? ada sedikit gitu. Itu sih udah lah, nggak dibilang lama ya, belum lama sih. Udah kali 3 tahun ke belakang lah ada cerita yang lumayan bikin apa ya, kalau dibilang bulu kuduk merinding gitu, berdiri ada sedikit lah gitu. Oke bang. Maksudnya sebelum kita mulai di cerita pendakian nih bang, coba bang kenalkan diri dulu. Dan mohon maaf juga nih, aduh kita terlalu terburu-buru nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sincan ya. Bukan dulu sih, masih jadi pernah jadi host cerita kita ya, berhubung kemarin itu sama Bang Parto tentang sekolah, jadi Bang Parto dulu yang masuk, kita bukannya off lah. Iya betul betul. Mungkin ntar juga bakal apa ya, kita kembali lagi ke cerita mistis. Iya bergabung lagi gitu ya bang ya. Kali ini gue mau ceritain nih tentang pendakian gue ketika 3 tahun yang lalu dah, kalau nggak salah itu ngedaki. Nah, gue ngedaki sama temen gue gitu. Ya. Boleh nih gue ceritain nih. Langsung aja bang, lanjut bang. Ya Ceritain. lumayan sih lah, cuman agak-agak merinding lah gitu, di luar nalar apa logika kita gitu. Ini mah cuman kisah gue doangan. Sebenarnya sama temen-temen gue tuh berempat. Ceritanya gue kan lagi gue kerja dulu tuh, kerja gue sama anak pabrik gue, mau naik nih kata gue. Aduh, temen gue ajakin, bang naik yuk. Boleh kemana nih? Yang deket mana? Ke Gunung Gede Pangrango di Cianjur Bogor. Iya, tahu kan ya? Tak pernah denger lah. Nah, gue bertiga tuh, tadinya mau berempat sama temen gue pabrik, jadinya bertiga lah. Kata gue bertiga nanggung amat ya. Nah, temen gue yang satu tuh, dia udah jangan, gue bawa temen gue satu, jadi berempat. Oh lah, cocok berempat mah, maksudnya ganjil gitu. Enggak ganjil, namanya kita naik gunung kan. Iya betul betul. Ganjil kan ya, apa ya kata dibilangnya,
dibilang kata orang-orang mah jangan ganjil ya, takutnya nanti ada yang Iya. keempat begitu kan. Kalau ada musibah lah ya. Iya. Nah, gua di situ udah tuh gua tuh udah wacana jadwalin. Kebetulan gua libur kerja itu dulu pas hari biasa, jadi pas pendakian lagi emang sepi, nggak ada orang lah gitu. Jadi gua kisaran hari apa itu ya dulu ya, kalau nggak salah itu gua hari Selasa. Hari Selasa. Ya, jadi gua Berangkat abang. ya berangkat gua, berarti gua berangkat Senin sore tuh. Gua berangkat naik bis. Gua di sini naik bis nih, temen gua berdua nyusul nih naik motor nih. Gua berangkat ke sono. Nah, udah biasa. Kirain gua mau bertiga nih, taunya temen pas gua datang di sono temen gua ngabarin, "Chan, gua berangkat berdua nih." Oh, jadi berempat nih. Ya, wah kata gua, aman nih kan, posisi aman lah kata gua. Udah gua jalan aja. Set nyampe sono, nyampe tengah malam sekitar jam 2 apa nih 1 lah gua nyampe base camp tuh. Sampai base camp gua udah yang sepi, nggak ada orang. Emang ada cuman 2 kelompok lah kalau nggak salah, sama gua 2 kelompok. Kelompok dari orang lain kali. Ya dari orang lain 2 kelompok. Udah akhirnya kan kata gua aman berempat ini. Gua itu sama temen-temen gua lewatnya jalur Putri tuh, jadi lintas tuh ke turun-turun Cibodas yang biasa ada rekreasi. Nah udah tuh pagi mapping, gua beres-beres alat, daftar, berangkat. Belum itu mah, dari situ belum ada kejadian, masih biasa cuma dihajar hujan doangan tuh, hujan tuh gede tuh. Gua jalan. Nah pas dihajar hujan berhenti, sampai gue di Surken tuh, nyari tempat lah kata gue. Pas gue di Surken gue ngeliat, wih set kata gue, sepi amat ya kan, nggak ada tenda itu bang, nggak ada tenda. Udah tuh akhirnya yang satu kelompok itu, yang di belakang gue itu satu kelompok lagi tuh emang ada tuh dia rombongan. Iya, taunya mah dia nggak lintas, dia pas dia pulangnya gue ngobrol-ngobrol, dia pulangnya lewat situ juga, lewat Putri. Kalau gua kan lintas gitu. Nah gua di situ tuh ngopi dulu lah biar enak. Emang tuh sebelumnya juga gua pernah cerita jadi katanya walaupun maksudnya alam yang nggak begitu mistis, cuman lumayan lah agak kencang gitu kan dayanya. Iya, namanya di gunung juga kan kayak sembarang. Nah itu kita, ya kan? karena apa ya, kita nggak boleh menantang alam. Itu emang benar-benar sekalinya alam ngamuk ya manusia bisa hancur gitu kan. Nah gue balik lagi cerita nih. Nah gue di situ ya udah biasa lah, kita masak, datang ke situ kan, masak, ngobrol-ngobrol, oke kan. Nah pas gue mau malam itu kan ya, gue sedikit mimpi aneh tuh. Gue lupa itu mimpi apa, gue aneh pokoknya. Wah, mimpi pas di gunung. Nah di gunung pas di malam itu mimpi gue. Mimpi apa ya? Gue lupa itu, sempat lupa mimpi apa. Pokoknya gue mimpi, wah aneh pokoknya dah. Kayak model kayak gitu, tapi kejadian bukan sama tim gua gitu, sama teman-teman gua yang sekarang gua naik tuh. Iya. Bukan, makanya kata gua cuma nggak ngomong sama anak. Udah pagi udah beres pagi, pagi biasa. Sama abang di jalan naik gunung itu abang kan pengalaman gitu ya. Ada kisah ininya nggak bang, itu bang kayak nemu sosok apa gitu di saat jalanannya gitu. Ya pas gua nih udah beres, gua naik foto-foto dulu tuh di bawah tuh. Iya. Sebelum naik ke puncak gua foto-foto biasa, masak, makan dulu kan, ngisi perut. Iya. Jalan dihajar hujan lagi nih. Nah saat ke atas tuh, sampai ke atas tuh udah agak terang, foto-foto turun. Nah udah biasa aja ngobrol dulu nih, belum kerasa kalau di situ, belum kerasa gua
belum kerasa, cuma ada sedikit keanehan doangan lah, biasa itu mah. Maksudnya kalau di gunung belum terlalu menjerumus ke bener-bener ini. Nah, posisi pas gua turun ke hajar hujan, gua naik ke puncak, waduh, juhur, aduh, juhur tuh kita udah suruh bentar, tuh habis turun tuh jam 5 kan, temen gua nanya, Chan, kira-kira nyampe jam berapa ya ke bawah ya, ke BC? Kalau kita jam segini biasanya turun cepet nih, ya sekitar jam maghrib kita udah turun lah, udah nyampe lah. Bener nih, iya. Nah akhirnya kita taunya hajar hujan tuh, hajar hujan lagi pas turun ke bawah. Baru pantangannya itu. Wah itu mah tahu dah, itu mah pokoknya ya, kita hajar hujan set. Nah sekitar jam asar tuh, wah baru juga pos terakhir yang kandang badak tuh, udah di situ Oh, hujan. di itu ada kandang badak juga. Ada nama doangan. Oh, nama. Ya nama pos kandang badak. Gue di situ udah, gue makan dulu dah. Kan makan dulu kan. Akhirnya kita ngisi perut. Karena kesorean kan, sampai sini asap, wah. Nanya lagi tuh gue, Jan. Bro, sampai jam berapa nih? Ya udah, tenang. Sekitar jam 7 jam 6 lah kita nyampe nih. Kecuali kita berhenti, cuman hanya berhenti minum, nggak usah lama, jalan gitu. Oke, siap. Akhirnya benar-benar kemana, wah gua kalau emang benar, wah gua agak berani. Gua kalau benar-benar itu jadi kemarin gua pas gitu 3 orang temen gua nggak ikut, wah itu bener gua udah feeling, gua udah pasti gua suruh ngecamp lagi, karena kita ke satu hujan, kedua kesorean, udah gelap, posisi cuman gua doangan di kandang badak pun yang biasanya banyak camp cuman ada tiga kelompok doangan. Wah gua kalau bertiga itu sih dalam hati gua, cuman belum ngomong, bertiga gua bakalan camp lagi nih, soalnya udah posisi malam, posisi kesorean, terus gua 3 orang, kalau misalkan 3 orang wah udah nggak beres. Akhirnya kan diguyur hujan juga tuh, gerimis tuh, udah kita jalan sampai gua tuh malam, wah udah malam udah setengah 6, wah Setengah 6 apa itu, Bang? setengah 6 sore udah gelap, apa namanya di hutan ya, tahu sendiri lah, udah nggak ada lampu. Nah gua di situ setengah 6, waduh, udah akhirnya nyantai, ambil air dulu, gua ngambil air di pos berapa itu, oh di pos kalau nggak salah itu pos 6 gua itu ambil air. Nah ya set gua jalan lagi bro. Nah di situ tuh gua tuh naik ke pos 5, udah ke maghrib atau gua berhenti dulu maghriban ya, berhenti kita ngobrol lah bro bentar nunggu aja, Ngobrol sama teman kali. iya kata dia tuh, kita ya terlalu renggang, dempet aja, jangan terlalu jauh, karena posisi malam, terus kita turun cuma satu kelompok. Enggak, kalau rame sih Salah lah. oh maksudnya kalau banyak pendakian yang agak rame emang enak itu, maksudnya ketemu lah, itu ketemu gua turun biasa kalau rame kan keturun pasti satu kelompok mah ketemu lah gitu ya, cuman kan ini posisi emang lagi sepi, jarang ketemu begituan, kelompok lain jarang pasti. Udah emang gua paling demen naik itu emang hari-hari biasa bang, karena posisinya kita bisa menikmati suasana di gunung kan satu, jadi emang daripada apa ya, ngilangin penat di kota, ke gunung kan lebih enak maksudnya. Yang penting ya. yang penting kita bisa jaga kelakuan kita. Nah ya. baik lagi pas gua turun nih kemalaman habis maghrib, ada yang ngobrol bang, kata teman gua, stop, kenapa? Yang ngobrol apa tuh? Ada orang, iya, jadi kita ngobrol nih, iya bang, lu ngobrol nih, iya. Nah gua lewat, kedengeran kali orangnya kelihatan, Iya gua ngobrol masih jauh, namanya di hutan mah jauh juga pasti kedengeran ya, walaupun jauhnya jaraknya 1 kilo atau 2 kilo. Stop. Ini gua
meter ini jarak jauh. Ini gue tungguin ada yang pendaki naik ini. Ya, tunggu. Duluin dia. Duluin yang naik dulu. Ini jauh. Makin dekat, wah deket nih katanya. Nih. Temen gue tuh deket nih. Dia naik dulu. Tungguin aja mau gue bang. Ada kali sekitaran 10 menit. Itu ditungguin gimana tuh? Nggak nongol, makin kesini makin kencang makin hilang suara. Masya Allah kata, ini Kan ibaratnya kalau kayak suara nih, kalau kedengaran jelas gitu ya, itu jauh bang. Kalau kayak misalnya suaranya kecil itu dekat. iya, makanya itu ditungguin, kok mana-mana kok hilang. Kayak anjing. Kasarannya abang Iya. dia ditungguin ya. Karena kan kita kan, Kirain temen nih. ya maksudnya kan ada Ini pendakian yang naik baru udah, gitu ya. kita mestinya biar enak nanya, bang masih deket apa jauh kan gitu kan enak. Biasanya begitu kan kalau kita ada pada samprok. Nah di situ tuh udah itu emang jalannya juga agak terjal bang, terjalnya itu kanan kiri udah kayak apa sih, jurang gini, Iya. batu-batuan akar lagi. Nah kata temen gua, ada tuh temen gua si tua, ya lumayan lah ngerti gitu. Itu pas jam berapa bang? Pas ada suara itu bang. Itu pokoknya selesai ajan maghrib. Oh jam maghrib. Iya, gua udah beres 10 menit atau 15 menit berangkat jalan lagi tuh gua tunggu itu. Sorry, udah bang, baca sebisanya aja anak. Selawat kayak apa kayak lah, baca sebisanya lah. Gitu. Udah jalan empet. Set. Nah, kita ketemu pas di pos berapa tuh udah itu tuh. Kita jalan dapat 20 langkah bang. Iya. Ketemu pokoknya suara air sungai ya, air semua. Itu berhenti lagi. Kenapa? Lagi. Ada suara bayi nangis. Baik. Aneh. Coba bayi. Iya ibaratnya kan itu di gunung gitu ya. Hah? Iya di gunung ya. Ada suara bayi gitu ya. Oh, berarti ini gua. Nah, gua Oke, lanjut, Bang. sebenarnya gua mohon maaf ini mas. Itu suara bayi. Nah, kata teman gua gini, iya buat serem ya. Udah lanjut jalan katanya, jalan. Udah baca. Udah gua jalan set, suara bayi hilang. Itu gua dikawal bang, dikawal sama suara burung sepanjang jalan. Iya, jadi gua dikawal nih. Suara burung nyanyi terus. Terus aja gitu nyanyi ya, terus. bunyi ya. Sampai gua ke pos 3 berhenti. Pos 3 berhenti. Di situ bentar kata teman gua tuh ada tuh si Anjir. Orang Sunda ini, kurang. Udah minum. Posisi pas nyampe pos 3 itu Jan Isna itu nanti minum, udah minum nih ya. Gue situ lama udah minum berapa, si Anjar itu temen gue malah dia dipanggilin sama gue, jaraknya cuma nggak ada setengah meter. Jangan kan kalau malam bang nih jangan manggil nama, takutnya nanti ada yang niruin suara kita ya gitu. Misalkan nih lu bang nih, Bang Parto gitu misalkan, jangan sini gitu, jangan. Nih dia gue panggil nih, ada nih dia malah ke pinggir mau kemana kali, ngeliat apa kali, ada sumur sih di situ, ada sumur. Dia panggil dia enggak apa ya, Menyaut apa gimana? bukan enggak kayak Dengar gitu. Udah posisi teman gua depan si tua, kedua si ada tuh si Misbah, ketiga gua, tiga si Anjar tuh. Wah udah si Anjar udah gini aja, gua udah gini aja nih punduk. Wah pelan-pelan udah tuh pas gua di pos 3 itu nggak ada bang namanya suara, udah hilang tuh suara burung, udah hilang bang. Nah terus gua jalan ke pos 2 tuh ketemu, kalau di
Gede itu ketemu ada jembatan bang, pasti pada tahu dah kalau misalnya udah pernah naik situ. Yang pada naik ke Gunung Perahu pasti pada tahu gitu ya. Iya, jembatan nih. Gua pas mau sampai jembatan kan, jembatan itu pinggir-pinggirnya rawa bang, rawa. Jadi rawa jembatan nanti di pas tengah-tengah itu ada tempat kayak spot foto. Gua mau baru masuk ke jembatan, baru kaki mau gini set sama temen gua. Soalnya gua pas di jembatan berdua, jadi dua baris doangan, depan dua, belakang dua. Baru menuduk, mau bukan duduk, apa? Mau ngelangkah set masuk jembatan. Usang tiba-tiba berhenti di tengah, enggak berhenti di tengah-tengah, iya kayak gua nggak boleh lewat. Iya. Harusnya kalau ada orang kan kemusang kabur ya. Iya, enggak ini mah Berhenti aja. berhenti di Diem ya? situ, diem. Wah, gua sama temen Gua assalamualaikum, akhirnya kan numpang lewat katanya mau pulang, bahasanya gitu bang. ini lewat set temen gua ngobrol set sejalan ngobrol tuh aja ada spot foto emang. Bang nih kalau sore nih enak nih foto di sini. Kata gua giniin aja bang, emang di situ kayak ada di samping rawa-rawa itu ada kayak bunga trompet bang, tau kan bunga trompet itu kan. Iya, tahu Woi, tahu. serem itu. Sekilas gua nggak nengok kanan kiri sih. Sekilas gua pas jegat musang tuh, sekilas gua kayak ada yang apa ya? Kayak ada orang di situ bang, di spot foto itu pas ngomong gitu. Makanya kata gua, shit, bang. Akhirnya lewat lagi tuh gua, saya dapat kali ya. Ya dapat berapa baris tangga, sekitar 20 apa 30 tangga itu. Apa ini tangga kan dia jembatannya gini bang, jadi kayak apa sih, jembatan besi ininya coran, cuman bolong tengah, coran lagi bolong tengah. Ini banyak yang bolong-bolong juga. Iya. Setelah gua ngelewatin spot foto, bang musang ada lagi lewat. Itu bang, itu mau benar-benar di tengah kayak orang Halangin gitu. halangin kayak orang. Jadi kita nih lewat nih, jadi nengok dia musang, nengok ke muka kita, natap muka kita berempat. Astagfirullahaladzim, Deket bang sama musang. deket banget ya, sekitar setengah meter lah, nggak jauh lah setengah meter. Astagfirullahaladzim, itu musang nongol mana? Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum, numpang lewat. ngeliatin muka aja, matanya udah tajam banget. Dari situ berempat yang gua dia udah nengok lama, dia ada ke sekitar 5 menit, kita berhenti juga kan, akhirnya kan nggak berani lewat, dianya nggak berani jalan, dia nggak jalan, kita juga nggak jalan, kita nggak berani. Udah istighfar terus, baca sholawat apa bisa kita lah gitu. Akhirnya Musang ini. iya lewat, Gila ya. pergi ya, jadi satu lagi nih lagi pokoknya base camp nih kan gitu. Bentar lagi base camp, pendaftaran, tempat pendaftaran bang, laporan buat kita turun ke bawah tuh. Akhirnya gua alhamdulillah udah mau deket nih, udah mau kelihatan nih base camp nih, sekitar adalah berapa kilo lah, kiloan kali udah kelihatan tuh daerah. Oh itu wah udah terang-terang udah gini kan, udah terang nih, udah aman. Temen gua si tua tuh tiba-tiba ngucap, Waalaikumsalam. wih, wah. Udah tuh, udah berjalan. Kurang bang, base camp. Kang, punten, ya, boleh turun. Kalau kata bahasa Sunda Tangerang mah, Kang, saya mau turun nih, gitu. Kang, kurang udah turun yuk, laporan. Lagi rumah. Opat. Si Akang itu yang gua laporan itu ke base camp. Kang mau laporan. Berapa orang? 4 orang. Nengok ke atas. Serius 4 orang? Iya Kang, 4 orang. Nengok lagi ke atas. Serius kan 4 orang? Iya emang nggak ada pendaki lain yang turun. Sempat nanya-nanya terus. Iya, sempet dia penasaran. Nggak ada Kang, kita doang berempat di sini. Mau naik dari mana dari putih? Nggak ada yang turun lagi sih, nggak ada kan. Di nengok atas terus silakan.
kan dia masih penasaran nengok ke atas terus ya kan. turun lah gua cari warung, ngobrol-ngobrol gua sama temen gua berempat. Yang si Anjar itu taunya yang tadi pas gua panggil itu, taunya dia di situ berat kayak ada yang duduki bang, berat gua atas nggak terlalu gede juga sih isi nggak tuh. Nah alhamdulillah ya bang, si temen gue itu si tua, dia ngikutin, makanya seru buru-buru tuh dia ngikutin. Jadi ada yang apa ya, ini mah aneh nggak aneh sih, maksudnya kalau di luar logika kan, kita kan logika manusia kan nggak terlalu apa ya ibaratnya. Jadi kita itu ada yang ini ada yang mandu. Jadi di depan nih ada yang mandu nih, sosoknya pakai jubah putih lah kata si tua itu, jubah putih. Jadi dia jaraknya sama gua sekitaran 7 apa 10 langkah. Jadi dia setiap gua anak-anak berhenti nih, dia berhenti gitu. Dia itu mandu, jadi dia nggak mau ngeliat muka, cuman dia nuntun bahasanya nuntun kita supaya nyampe ke bawah, nuntun kita. Itu yang biasanya bang, kalau orang yang daki ya udah ketemu apa ya, orang yang ngobrol tapi nggak ada suara, biasanya hilang bang. Kebanyakan pendakian seperti itulah. Jadi kehilangan jejak apa gimana? bukan, nggak bakal bisa nyampe pulang. Oh, kayak tersesat gitu. Pasti tersesat itu. Kayak naik gunung tuh banyak rintangannya ya. Ya bersatu kan, kita bahasa kita itu harus benar-benar dijaga. Yang biasanya kita nongkrong atau bercanda apalah anjing lah monyet lah, jangan sampai di gunung itu diucapkan gitu. Dan hati kita juga jangan ada pikiran macam-macam ketika kita di alam bebas seperti gunung itu, karena alam bisa apa ya, alam itu bisa bikin manusia ketika dia lebih tahu isi manusia itu kotor apa tidaknya gitu. Maksudnya benar apa enggaknya alam lebih tahu, karena emang alam kan ciptaan Gusti Allah, jadi dia lebih paham karena dia mah bebas. Kan kita nggak tahu musibah yang ada, maksudnya di gunung itu, di alam itu nggak ada yang tahu bang, karena tergantung kitanya sih sebenarnya, tergantung apa ya, niatnya kita Iya, dari gitu. kitanya ya. Baik apa enggak gitu, punya pemikiran kayak gitu. Makanya itu kan aneh, berarti kata gue itu begini, wah lu berarti itu kalau kita nggak ada yang nuntun tidak bang, itu nggak tahu tiba-tiba pas kejadian pas ada yang ngomong gitu, tiba-tiba dia nengok sendiri tuh, ada yang mandu gue tuh nuntun, kalau bahasa Tangerang nuntun. Makanya kata situ jangan lama-lama, kalau istirahat minum istirahat berapa 2 menit berapa lagi kita, gua masih karena posisi hari biasa, dan kedua nggak ada pendaki lain bang yang naik atau yang turun gitu. Jadinya ya alhamdulillah lah gua sampai sekarang di sini. Maksudnya pengalaman gua itu bener-bener kata gua lumayan. Kalau emang lu ada di posisi gua, lu pasti bakal ngejerit, ya bisa ngejerit, bisa nangis, ya bisa lah gitu. Iya. Emang kan itu, emang sebelumnya gua mimpi agak aneh pas di gunung gitu. Itu cerita gua. Kemungkinan kalau gua juga nggak ada yang nonton itu, nggak ada yang mandu, kemungkinan nggak tahu gua masih ada di sini atau enggak gitu. Maksudnya kan ya Allah alam itu, makanya maksudnya gua masih dikasih sehat ya gitu. Ya makanya jangan macam-macam sama alam gitu. Walaupun kita niatnya baik tapi alamnya nggak suka. Ada salah satu dari teman kita itu yang pemikirannya agak beda kan, agak rasa takut atau apa, Iya. pasti akan kita kena dampaknya semua tim gitu. Tuh bang, ini doang kali kayak
pernah nggak kayak naik gunung ke tempat-tempat lain gitu selain di daerah tadi mana Pangarang Gunung Iya, Pangarang? pernah bang. Maksudnya kalau ceritanya yang gua yang yang menurut gua sih emang Parango mistisnya nggak terlalu bukan nggak terlalu kuat sih. Semua gunung pasti punya karismatik sendiri-sendiri bang, Iya, mistisnya betul. sendiri-sendiri. Nggak, gua kejadian gua 2015 atau 2014 itu di Gunung Cermai, gua juga pernah kejadian hal seperti itu, hal konyol yang temen Iya. gua ucapkan nyata langsung di situ gitu. Jadi gua pribadi kalau ada yang ngajak naik gunung lagi gitu, teman-teman atau teman gua lah gitu, ke Gunung Ciremai itu, khususnya Gunung Ciremai ya, yang ada di Kuningan Cirebon situ, gua nggak bakal naik bang, nggak bakal naik. Gua nggak bakal naik lagi Gunung Ciremai gitu. Oh, iya. Cukup sekali itu aja gitu, karena emang ya lumayan bang mistisnya bang itu. Main serem gitu lah ya. Yang nggak bakal dilupain gitu, maksudnya di Ciremai itu gue nggak bakal lah naik lagi ke Ciremai. Cukup itu sekali gue gitu, jangan sampai gue maksudnya terulang lagi gitu. Maksudnya gue udah, yang penting gue udah nginjak ke Gunung Ciremai lah gitu mas. Iya. Lagi nih sih bang ceritanya. Kalau cerita mistis di situ, kalau Ciremai gue nggak mau nyeritain bang. Oh iya. Bukannya gue nggak mau nyeritain apa ya, gue juga karena berhubungan dengan ajar, gue nggak mau. Cukup Oh, gua aja, iya. maksudnya cukup Maksudnya, gua iya. aja. Kalau tahu gua nggak mau diperluaskan gitu, cukup gua aja. Karena Ciremai ya apa ya bang ya, kalau dibilang atapnya Jawa Barat ya Ciremai, cuma emang bener mistisnya lumayan lah, kuat lah gitu, kencang banget. Jadi emang nyata, omongan tuh nyata gitu, temen gue juga nyata kayak bukti gitu. Udah gua nggak mau ceritain di situ, mungkin itu doangan sih cerita gue di gunung ya, Iya. sedikitnya misteri ya. Itu kisah gue yang gue alamin. Gue juga sampai nggak habis pikir, gue mimpi tapi mimpinya di gunung, tapi bener kejadian kayak gitu. Tapi mimpinya gue nggak sama teman-teman gue yang pas gue naik, Yang itu ada yang anehnya. Iya, lokasi lah sama bang iya. ya. Oke, sebelum ditutup nih bang, ada nggak nih bang pesan-pesannya nih untuk yang entah sahabat abang, entah yang pendaki di luar sana gitu bang? Kalau Ada nggak? pesan-pesan gue sih buat teman-teman yang mungkin nonton channel gue, intinya masih buat masyarakat juga, semua penonton, nggak kalangan pendaki, nggak kalangan biasa. Jadi kita bercanda boleh, cuma jangan terlalu berlebihan. Apalagi apa ya, ini kan kita di dunia ini cuman hanya sementara bang. Alam tuh bisa bisa ngejas kita atau bisa ngituin kita tanpa tanpa di tanpa apa ya, tanpa mereka tahu gitu, bisa aja gitu juga. Jadi pesannya jangan terlalu apa ya, jangan terlalu sombong dengan apa yang kita punya. Maksudnya perkataan kita, walaupun kita orang biasa atau orang punya, jangan terlalu sombong bang, karena kita kan di sini cuma titipan. Dan alam sekalinya marah ya bisa semua bisa hancur lah gitu bang. Gitu. Intinya masih jangan terlalu apa ya, Sombong ya lah. jangan sombong lah. Walaupun kita lagi di atas, kita jangan boleh sombong. Kalau kita lagi di bawah, kita harus sadar diri gitu. Jadi yang di atas juga harus bisa di bawah, karena dia nggak mungkin langsung ke atas gitu. Kita harus ngerangkak. Intinya mah ya, intinya sih kita harus berbaik sama alam gitu. Nah, karena kita di sini juga, ini kan di alam, tadinya kan nggak nggak semudah nggak semudah ini ngebangun ini. Tadinya kan alam semua bang. Iya. Pasti orang tua atau leluhur kita, sepupu kita itu dulu pernah ngalamin hal seperti ini gitu, walaupun nggak di hutan. Ini kan ngebangun ya, makanya kita di sini
sebagai apa ya, ya sebagai manusia nggak boleh merusak alam, intinya Iya, memang begitu sih, karena alam bisa ngejas kita, Ya, ya, ya. ini intinya seperti itu loh. Oke, jadi gitu aja kali bang ceritanya ya. Ya bang, paling gitu doang sih yang apa ya, cerita gua yang benar-benar mistis di gunung. Setelah sebenarnya memang lebih mistisan di Ciremai ya, cuman gua kan berhubung gua nggak mau nyeritain di Gunung Ciremai karena Iya. satu, gue udah punya najar, gue nggak bakal naik lagi ke situ, dan kedua gue yang tahu sama teman-teman gue gitu yang mengalami itu. Kalau yang di Gunung Gede ya mungkin gue juga pengen balik lagi ke situ gitu, bukan karena kalau Gunung Gede gue pengen balik lagi ke situ gitu. Pengen naik lagi. Kalau ke Ciremai ntar dulu tuh gue udah punya najar, gue nggak bakal, walaupun teman-teman gue mau ngasih duit 2 juta 3 juta buat gue nggak mau. Karena kan ya tau sendiri lah, ngajar lah. Najar Iya. ya, kalau udah ada najar ya harus di ini Iya, lah ya. gitu. Ini, Jadi kita aja kali bang ya. iya. Oke. Oke, untuk kalian semua tadi cerita dari narasumber kita, jangan lupa tetap pantengin terus di channel cerita kita, dan jangan lupa juga like and subscribe and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.